Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarmu wahai kaum muda? Berjumpa lagi dalam mata kuliah kewirausahaan. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas terkait dengan business plan, di mana business plan akan digunakan oleh seorang calon wirausaha dalam memulai usahanya maupun melanjutkan usaha yang sudah ada. Apa sih yang dimaksud dengan business plan? Business plan adalah rencana tentang apa yang dikerjakan dalam suatu bisnis ke depan, meliputi alokasi sumber daya, perhatian pada faktor-faktor kunci, dan mengolah permasalahan dan menangkap peluang yang ada. Business plan juga merupakan dokumen tertulis yang menjelaskan rencana bagi perusahaan maupun pengusaha guna memanfaatkan peluang usaha yang terdapat di lingkungan eksternal perusahaan, menjelaskan keunggulan bersaing, serta menjelaskan berbagai langkah yang harus dilakukan untuk menjadikan sebuah peluang menjadi suatu bentuk usaha yang real atau nyata. Adapun pertimbangan pembuatan rencana bisnis yang pertama yaitu risiko bisnis. Jadi dengan pembuatan rencana bisnis kita akan lebih tahu analisis apa sih risiko bisnis yang mungkin akan kita hadapi ke depan. Yang kedua adalah kerumitan proses produksi dan transaksi bisnis. Jadi dengan kita nanti melakukan analisis SWOT, kita akan mengetahui apa sih kekuatan bisnis kita, kemudian kelemahan bisnis kita, ancamannya seperti apa, kemudian peluangnya seperti apa. Dan ketiga adalah membaca rencana bisnis. Rencana itu bagian awal dalam proses POAK, Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling. Jadi membuat rencana itu kemudian diorganisir, diawasi, ada action, ada pengawasan, kemudian nanti ada pengendalian dalam sebuah masalah supaya mencapai satu tujuan. Alat bantu dalam mensistemasikan logika bisnis. Jadi dengan kita membuat rencana bisnis itu sebagai alat bantu agar tujuan daripada bisnis itu bisa tercapai dengan baik. Terakhir yaitu langkah awal menjadi seorang wirausaha. Kadangkala menjadi seorang wirausaha itu kita hanya punya ide yang banyak. Jadi ide yang hanya diangan-angan saja. Nah dengan kita membuat perencanaan bisnis sama halnya kita itu menuangkan ide yang ada dalam angan-angan kita. Karena kalau hanya jadi angan-angan tanpa dituangkan itu muspro, tidak ada gunanya. Jadi ide itu harus jadi sebuah gagasan yang dituangkan dalam sebuah proposal perencanaan bisnis. Rencana bisnis itu meliputi apa saja? Lah, dalam membuat rencana bisnis kita itu harus menjawab beberapa pertanyaan. What, why, how, who, when, dan where. What? Produk apa yang harusnya kita buat? Jadi buatlah satu produk yang memang dibutuhkan oleh konsumen. Why? Mengapa kita harus membuat produk itu? Jadi pasti ada alasan. Apakah memang konsumen itu membutuhkan produk kita? How, bagaimana membuat produk tersebut? Tidak mungkin orang itu mau bisnis tapi dia nggak tahu bagaimana cara membuat produk tersebut. Who, siapa pasarnya? Siapa pembelinya? Jadi ada segmentasi, targeting, positioning. Jadi kalau kita mau membuat sebuah usaha, kita harus tahu siapa pangsa pasar kita. Karena kalau kita nggak tahu siapa pasar kita, kemana kita mau menjual hasil produksi kita? Akibatnya adalah barang yang kita produksi itu yang endap saja di gudang, tidak laku akhirnya. When, kapan produk itu harus dibuat? Jangka pendek, jangka panjang. Nah, kemudian where, di mana produk akan dibuat dan di mana bisnis akan dilakukan. Ini lokasi sangat penting. Lokasi yang harus strategis. Apakah kita membuat produk pada satu tempat, kemudian menyimpannya juga hanya pada satu tempat, ataukah ada tempat produksi, ada gudangnya sendiri? Ini juga harus menjadi perhitungan karena dalam jangka panjang perusahaan kita bisa menjadi perusahaan yang besar. Adapun tahap-tahap penyusunan dalam bisnis plan itu sendiri meliputi beberapa hal. Yang pertama adalah tahap ide usaha. Pada tahap ide usaha di sini, di mana sesuatu yang muncul dan berkembang dalam benak pikiran manusia. Jadi ide itu muncul dari pikiran manusia. Ide dituangkan menjadi sebuah gagasan dan gagasan menjadi sebuah peluang. Kedua yaitu tahap perumusan konsep usaha. Dari ide yang sudah dipikirkan atau ide yang sudah dituangkan tadi, ada penjabaran dari ide tersebut. Penjabaran ide usaha ke dalam dimensi-dimensi bisnis yang relevan. Jadi misalkan kita punya satu ide,
Bagaimana ide itu kita cabangkan, kita jabarkan satu persatu. Ketiga adalah tahap studi kelayakan usaha. Ini sangat penting. Kalau kita membahas tentang studi kelayakan usaha itu ada 7 kalau nggak salah. Nah, ini poin-poin pentingnya saja yang saya bahas. Studi kelayakan usaha mulai dari kelayakan hukum, kelayakan pasar, pemasaran, kemudian kelayakan dari segi lingkungan dan lain sebagainya. Contohnya yaitu kelayakan pasar dan pemasaran, kelayakan operasional, kelayakan manajemen, dan juga organisasi, kelayakan keuangan ini sangat penting sekali. Kenapa kok saya tidak menuliskan kelayakan hukum? Lah bagi usaha yang sebenarnya penting, sangat-sangat penting. Cuma bagi usaha yang mungkin baru didirikan itu orang jarang sekali masuk ke dalam kelayakan hukum. Yang paling penting itu adalah kelayakan pasar dan pemasaran dan lain sebagainya itu tadi. Keempat adalah tahap penyusunan rencana bisnis. Pada tahap ini yaitu menuangkan segala yang sudah di konsep itu tadi. Jadi susunan portofolio usaha yang disesuaikan. Apa sih visi misinya, apa sih tujuannya, nama produknya apa, nanti tagline-nya apa, itu semua tahap penyusunan rencana bisnis. Dalam menyusun bisnis plan itu harus memperhatikan dan menemukan jawaban-jawaban. Apa saja? Yang pertama, bisnis apa yang akan Anda masuki? Itu harus jelas. Jadi kalau berbicara tentang bisnis itu kan banyak bidangnya. Ada bidang jasa, ada kuliner, kemudian ada salon dan lain sebagainya. Nanti di belakang akan saya jelaskan satu persatu. Jadi bisnis apa yang ingin kamu masuki itu harus kamu pilih sesuai dengan kemampuan Anda. Dan bagaimana cara Anda melakukannya? Pastinya Anda sudah dibekali dengan pengalaman-pengalaman yang cukup ketika Anda mau memulai sebuah usaha. Berapa banyak pendapatan usaha yang akan dihasilkan? Jadi kalau bahasanya itu ketika kita mau menyusun sebuah bisnis, kita harus punya break even point. Berapa dalam jangka waktu berapa modal kita itu akan kembali. Jadi kayak estimasi dalam jangka waktu berapa modal kita itu akan kembali. Berapa pendapatan kita. Seberapa besar skala usaha yang diinginkan dalam jangka pendek? Mau pengembangan usaha, lah itu juga harus menjadi prioritas. Bagaimana bentuk usahanya? PT, CV, perorangan. Nah, siapa target konsumen? Ini sangat penting sekali. Seperti tadi ya, segmentasi pasar, targeting, positioningnya harus jelas semuanya. Apa yang menyebabkan konsumen itu membeli produk Anda? Apakah unik? Apakah menarik? Beda dengan yang lain? Nah, berarti produk yang Anda buat itu kalau bisa ada pembedanya dengan produk-produk yang lain, walaupun pesaing itu juga menciptakan produk yang sama. Jadi keunggulan produkmu itu apa? Sehingga konsumen itu punya alasan yang kuat itu membeli produk Anda. Bagaimana menjangkau calon konsumen sebagai target pasar? Jadi bagaimana Anda menjangkau konsumenmu? Kalau dari sisi segmentasi, misalkan saya jual beli kerudung, lah segmentasimu siapa? Remaja-remaja lah. Bagaimana Anda itu bisa menggait atau menjangkau daripada target pasarmu itu dengan cara-cara yang akan Anda lakukan. Mengapa pesaing bersedia melakukan bisnis yang sama? Pasti dia punya alasan tersendiri. Mungkin yang saya bilang tadi ya, ada keunikan, kemudian harganya lebih terjangkau karena kamu beli bahan bakunya itu dari grosir besar sehingga murah untuk menjangkaunya. Seberapa besar tingkat keuntungan dari bisnis dan seberapa besar persentase pasar yang harus dibidik. Lah ini, orang mau bisnis tujuan utama pasti profit. Nggak mungkin orang bisnis itu nggak ingin punya keuntungan. Jadi profit itu pasti menjadi tujuan utama. Lah ketika kita mau mendirikan sebuah bisnis, pasti kira-kira profitnya berapa? Itu pasti, estimasi profit itu pasti ada dalam benak setiap orang. Jadi kalau misalkan saya mau bisnis tahun pertama saya nggak mau untung, lah nggak mungkin itu. Modalmu akan habis kalau kamu tidak mau untung. Apa sih manfaat dengan kita membuat sebuah perencanaan bisnis atau proposal bisnis plan itu? Pertama, akan membimbing jalannya kegiatan usaha. Akan lebih mudah ketika ada bisnis plan-nya. Mengamankan kelangsungan hidup usaha, kemudian mengembangkan kemampuan manajerial di bidang usaha, sebagai pedoman petunjuk bagi pimpinan perusahaan karena ada perencanaannya, pengorganisasiannya seperti apa, kalau ada masalah pengambilan keputusannya seperti apa, sudah ada dalam bisnis plan. Mengetahui apa-apa yang mungkin akan terjadi dalam sebuah usaha, jadi ada analisis resiko bisnis itu tadi. Sebagai alat untuk memperkecil resiko usaha,
kemudian memperbesar peluang untuk mencapai laba, memudahkan perolehan bantuan kredit dari bank. Nah ini loh yang penting, ketika kita mau bisnis, kita butuh modal, kita bisa pinjam bank. Nah ketika kita pinjam bank, pasti itu diminta yang namanya proposal business plan, dan sebagai pedoman di dalam pengawasan. Apa sih yang menjadikan alasan orang itu susah untuk membuat bisnis plan itu sendiri? Karena yang membuat bisnis plan itu rata-rata ya hanya orang-orang tertentu saja. Yang pertama, bisnisnya terlalu kecil, omsetnya nggak besar, sehingga orang itu untuk apa saya harus membuat bisnis plan? Wong usaha saya loh usaha kecil-kecilan. Padahal saya yakin bisnis plan itu jauh lebih penting untuk analisis resikonya. Kemudian organisasi bisnisnya itu masih sangat sederhana. Ketiga, yakin bahwa bisnisnya itu sukses tanpa pembuatan bisnis plan. Padahal akan jauh lebih sukses ketika membuat bisnis plan karena perencanaannya begitu matang. Terlalu teoritis, sedangkan bisnis itu kan bersifat praktis. Langsung praktek, nggak perlu banyak teori kalau usaha itu. Pikiran dan pandangan orang sebagian seperti itu. Dan terakhir, bisnis itu bersifat tidak pasti. Jikalah jadi biarlah terserah pada nasib. Ini orang yang menserahkan dirinya pada nasib, padahal kan surat Al-A'raf ayat 11 itu jelas ya, Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kalau kaumnya tidak ada upaya untuk merubahnya. Tujuan disusun bisnis plan. Nah, yang pertama yaitu untuk mencari investor, jelas ini ya, untuk menambah modalnya. Kedua, menjual perusahaannya. Ketiga, untuk kredit bank, seperti yang saya bilang tadi, untuk memulai usaha baru dengan tujuan usahanya itu akan menjadi besar. Jadi sebenarnya tujuan dari pembuatan bisnis plan itu sangat penting sekali. Menentukan ide usaha. Ketika kita itu mau menentukan usaha atau membuat bisnis plan, itu bisa kita itu benar-benar membuat usaha yang baru. Jadi dari nol. Atau bisa mengembangkan usaha yang telah ada. Misalkan usaha milik orang tua kita kembangkan, usaha turunan kita kembangkan. Ini bisa. Jadi misalkan kamu punya usaha katakanlah tahu. Lah dari tahu itu dikembangkan misalkan jadi tahu kles, jadi tahu sutra, kemudian jadi tahu petis, dan makanan yang olahannya berasal dari tahu. Jadi ada pengembangan usaha sehingga ada inovasi yang lebih baik lagi, dan pendapatannya pun akan jauh lebih besar. Atau meniru usaha lain yang telah ada. Boleh kita meniru, cuma harus ada pembeda antara produkmu dengan produk yang lain agar punya keunggulan dengan pesaingnya. Menentukan nama perusahaan. Nah, ini sangat penting, menentukan nama sebuah perusahaan. Contohnya seperti apa menentukan nama perusahaan ini? Ketika kita membuat nama perusahaan itu harus pendek dan sederhana. Saya juga punya usaha, punya branding. Branding usaha saya namanya Pawon Tahu Kalim Ayu. Kenapa saya membuat produk seperti itu? Agar orang mudah untuk mengingatnya dengan nama yang pendek dan orang sudah mengenal saya. Kedua, mudah dieja. Jadi tidak rumit ketika orang itu menyebutkan pawon. Wah, mudah sekali karena setiap orang itu setiap harinya pasti ke pawon. Mudah diingat, apalagi kalau sudah punya nama, sehingga orang itu mudah untuk mengingatnya. Enak dibaca, nggak perlu ribet dan bertele-tele. Tidak ada nada sumbang. Makanya buatlah nama perusahaan itu yang simple, sederhana, mudah diingat. Tidak ketinggalan zaman. Walaupun dengan nama yang deso, katakanlah seperti punya saya Pawon. Nah, tapi kan nama itu kan tetap mengikuti eranya, tetap mengikuti masanya, tidak ketinggalan zaman. Ada hubungan dengan barang dagangan. Nah, produksi yang saya munculkan adalah tahu. Jadi judulnya produk saya namanya adalah Pawon Tahu. Nah, ada hubungan dengan barang dagangan. Bila diekspor gampang dibaca oleh orang luar negeri. Kemudian tidak menyinggung perasaan kelompok atau orang lain, dan dapat memberi sugesti pada penggunanya. Jadi inilah ya, membuat nama itu tidak perlu yang ribet, tapi simple, mudah diingat. Dan kalau bisa itu kasih tagline. Tagline itu apa? Kayak misalkan saya sebutkan salah satu contoh, Honda, Yamaha itu pasti punya tagline.
Nokia, connecting people. Nah, atau beda lagi. Nah, itu salah satu contohnya. Semoga tidak salah tagline yang saya sebutkan. Apa saja yang harus masuk dalam bisnis plan? Yang harus masuk dalam bisnis plan itu adalah ringkasan atau executive summary. Dalam executive summary ada konsep bisnis, kemudian ada misi perusahaan, kemudian ada produk atau jasa, ada persaingan, target dan ukuran pasar, strategi pasar, tim manajemen, keuangan. Itu yang penting dalam executive summary. Jadi kalau kita membuat proposal rencana bisnis, itu yang pertama harus ada adalah executive summary-nya. Adalah deskripsi perusahaan atau profil dari perusahaan tersebut. Berisi gambaran identitas perusahaan, yaitu nama, lokasi kalau ada badan hukumnya. Kemudian visi dan misi perusahaan itu seperti apa? Sekilas tentang produkmu. Jadi ada keunggulan produkmu itu seperti apa? Dan perkembangan perusahaan saat ini juga status hukum atau kepemilikan dalam perusahaan. Pada strategi pemasaran, nanti tolong jangan lupa memasukkan 4P ya, product, price, kemudian promotion, dan juga place, karena itu penting, atau masuk 7P ya. Yang pertama dalam strategi pemasaran adalah tren dan pertumbuhan industri, kedua gambaran pasar, ketiga ukuran dan tren pasar, keempat ada peluang strategis, kelima ada target pasarnya seperti apa, segmentasi, targeting, positioning, kemudian keenam adalah karakteristik pasar. Jadi apa yang dibutuhkan pasar itulah yang kita buat. Jangan lupa juga analisis SWOT-nya. Strength, weakness, opportunity, dan threat. Nah, di sini kita harus membuat analisis SWOT dari sisi internal maupun eksternal. Kalau bisa jangan hanya satu. Kadangkala kalau membuat proposal itu satu analisis SWOT untuk strength-nya atau kekuatannya saja satu. Kalau bisa jangan satu, minimal 4-5 poin pada setiap aspeknya. Jadi kita akan mengetahui lebih banyak apa sih kekuatan kita, kelemahan kita seperti apa, ancaman kita, dan peluang yang mungkin muncul dari setiap ancaman-ancaman tersebut. Analisis pesaing atau aspek pasar, peluang bisnis dan prospeknya. Di sini ada peluang bisnis dan prospeknya meliputi apa sih yang bisa kita buat, pasar membutuhkan apa. Nah, itu poin-poinnya bisa dibaca nanti. Untuk kondisi persaingan yaitu pasarnya sudah pasti. Misalnya kita berproduksi atas dasar pesanan, maka itu sudah pasti ya. Atau pasarnya ditentukan oleh pembeli. Ketiga, posisi perusahaan dalam pasar. Pasar yang hendak dikuasai atau target pasar itu berapa? Positioningnya bagaimana? Kemudian usaha-usaha pemasarannya untuk memotivasi pelanggan membeli serta ukuran dan tren pasarnya. Nah, apakah kita butuh untuk promosi by radio atau media ataupun yang lainnya? Nah, itu usaha untuk pemasaran. Kelima, rencana desain pengembangan meliputi tujuan usaha dalam jangka pendek dan jangka panjang, strategi yang akan digunakan, kemudian sasaran-sasaran dan jadwal pencapaian. Yang keempat ada evaluasi resiko, dan kelima ada exit plan. Itu bagian dari rencana desain dan pengembangannya. Keenam yaitu rencana operasi dan manajemen meliputi apa saja? Fasilitas, proses produksinya, nanti di mana seperti apa, pengendalian persediaan bahan baku, pasokan dan distribusinya, kemudian pengembangan produk, ada inovasi dari produk yang sudah dibuat, kemudian ada kontrol keuangan atau SOP-nya, kemudian ada tim manajemen organisasi. Ini struktur organisasi harus jelas ya, agar dia tahu tupoksi atau job description-nya masing-masing. Kemudian ada konsultan jika dibutuhkan, dan lain-lain. Dan terakhir, proposal rencana bisnis itu adalah aspek finansialnya. Pada aspek finansial kita harus ada proyeksi pendapatan, kemudian proyeksi cash flow-nya, dan juga neraca, sumber modal dan penggunaannya, dan ada dua lagi yaitu asumsi yang digunakan, kemudian analisis break-even point atau titik impas, kemudian payback period, IRR, dan NPV. Ini untuk Anda selanjutnya, yaitu setelah saya jabarkan tadi terkait dengan bisnis plan, tugas Anda adalah
tugas kelompok ya. Kalau kemarin sudah individu, sekarang kita ada tugas kelompok untuk melatih kekompakan Anda dengan teman-temannya walaupun jarak jauh. Bisnis plan, seandainya kamu menjadi seorang wirausaha, bisnis apa yang akan Anda pilih? Nah, ini sesuai dengan kesepakatan. Pertama, Anda bisa memilih bisnis jasa keuangan, bisnis tata boga, bisnis desain pakaian, bisnis kontraktor, bengkel, distribusi produk, bisnis warnet, atau mungkin dalam perbaikan komputer. Kemudian bisnis game online, bisnis fotografi, bisnis desain grafis dan percetakan, retail, bisnis perikanan, peternakan maupun perhotelan. Jadi Anda mau pilih yang mana terserah, atau nanti pengembangan yang lainnya. Jadi saya bebaskan Anda, ini hanya sebagai tolak ukur. Kira-kira Anda mau ambil bisnis di bidang apa? Perincian untuk tugas kelompok yaitu satu kelompok terdiri dari 3 mahasiswa. Pilihlah salah satu jenis bisnis yang memang sesuai dengan kemampuan dari kelompok Anda. Susun dan buatlah struktur organisasi, ketuanya atau pimpinannya, kemudian bagian masing-masing dengan menentukan terlebih dahulu jenis struktur bisnisnya sesuai dengan bisnis yang kelompok pilih, di mana setiap anggota memasukkan namanya dalam struktur organisasi. 4. Membentuk nama kelompok sesuai dengan minat, kekuatan, dan keahlian masing-masing. 5. Segala sesuatu yang dilakukan hendaknya seperti kelompok usaha rekanan atau partnership yang nantinya akan dibuat nama perusahaan. Buatlah senyata mungkin sehingga dalam rencana bisnis itu ada rasio kegagalan, di mana rasio kegagalan tersebut bukan untuk dihindari, melainkan ada planning untuk mengatasi rencana tersebut. Adapun format pembuatan rencana bisnis sesuai yang sudah saya jelaskan tadi ya. Yang pertama covernya. Nanti covernya bisa foto dari produknya. Lembar kedua itu ada kelompok dan lain sebagainya. Pada poin ketiga yaitu daftar isi atau isi dari proposal bisnis tersebut meliputi ringkasan singkat atau eksekutif summary-nya, deskripsi singkat perusahaan, strategi pemasaran yang ada analisis SWOT-nya, analisis industri, tren pasar dan persaingan, rencana desain pengembangan. Ada selanjutnya yaitu rencana dan strategi yang meliputi strategi macam-macam, pemasaran, operasional, HRD, keuangan, ataupun lain sebagainya. Dan terakhir ada analisis aspek finansial. Kalau perlu laba rugi dan BEP-nya masuk, selain yang saya sebutkan di awal tadi. Kemudian pada rencana bisnis itu dibuat dalam satu bundle. Kalau saat ini saya tidak menyuruh Anda untuk membuat hard copy, jadi kumpulkan soft copy-nya aja. Sebagai bahan presentasi kelompok, maka kelompok harus mempersiapkan format PowerPoint-nya. Nanti bisa disertai dengan contoh produk, brosur, company profile, agar audiens itu tertarik dengan rencana bisnis kelompok yang Anda presentasikan di kelas. Lakukan sebaik mungkin. Rencana ini akan dipresentasikan pasca UTS ya. Dan untuk pengumpulannya nanti akan ada tindak lanjut dari saya. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan rencana bisnis, yang pertama yang harus Anda lakukan atau kelompok Anda lakukan yaitu menentukan nama perusahaan yang tepat dan tentunya mempersepsikan bisnisnya. Kedua, tentukan bisnis dari kelompok yang Anda pilih. Kemudian tentukan strukturnya. Ketiga, jenis bisnisnya seperti apa, produk atau jasa. Keempat, tentukan visi misi serta target nilainya. Keempat, flow bisnisnya. Apakah bisnis yang kelompok susun termasuk dalam bisnis pemasok, perusahaan produk bahan baku hingga produk jadi, atau sebagai distributor. Jadi boleh tidak harus menciptakan suatu produk tapi menjadi distributor. 6. Tentukan bisnis bidang atau sektor bisnis yang Anda pilih. 7. Pada poin 7 ini ya, buatlah peta konsep untuk bisnis yang Anda pilih, kemudian tentukan jenis bisnis dan pasar yang akan Anda masuki sebagai langkah penting untuk bisnis. 8. Buatlah identitas perusahaan. Logo, merek, tagline. Seperti saya tadi ya, Nokia, Connecting People. LG, Life is Good. Sony is Sony. Dan juga hal-hal yang dapat diperhatikan adalah aspek hukum dan legalitas bisnis. Itu kalau memungkinkan.
Menentukan lokasi yang digunakan kalau memungkinkan, kemudian besarnya modal berapa, tata cara penyetoran modal mungkin dari kumpulan dari teman-teman. Temukan inspirasi strategi pemasaran, perencanaan persiapan akan bisnis Anda. Apakah memulai dari awal atau membeli atau kemudian melanjutkan bisnis orang tua? Silahkan Anda mewujudkan mimpi-mimpi Anda dalam mata kuliah kewirausahaan. Ide-ide yang Anda miliki tuangkan menjadi sebuah gagasan-gagasan. Kemudian Anda buat proposal bisnis, buat bisnismu itu menjadi nyata. Oke teman-teman, terima kasih telah menyimak terkait paparan pembuatan bisnis plan. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Dan selamat menjalankan aktivitas hari ini. Semoga berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.